Ya tadi sih nggak ada rasa takut, itu nggak ada rasa nervous, nggak ada, karena nggak ada rasa takut ataupun nervous ataupun gimana, karena kan saya berkata sesuai dengan kronologi dan bukti-bukti gitu kan. Jadi nggak ada, cuman cerita aja. Seperti kan kalau kita punya cerita sesuatu, cerita memang benar cerita kita, sampai kapanpun itu nggak akan lupa kan. Tapi kalau kita ngarang cerita, suatu saat itu pasti akan lupa. Dan di situ saya menjelaskan sesuai dengan kronologi aja, bukan di BAP. Tadi aku peluk kan, waktu terakhir kali kan, karena si Lukman bilang mbak gitu, udah gitu ya udah salaman lah, karena kan saya sudah sering kali katakan ke Lukman bahwa aku sama Lukman nggak ada masalah apa-apa. Emang benar kan, kita kan nggak bisa dong misalnya bininya yang ada masalah, lakinya kita ikut musuhin, ya kan. Kita kan harus dewasa jadi orang, harus bijak gitu loh. Lalu akhirnya Medina minta salaman, ya udah saya peluk gitu. Di situ saya memang ada rasa kasihan, tapi hati saya ngomong kok sampai sekarang gitu loh, kok nggak kemarin berbicara yang kita enak-enakan kan. Awalnya kan kita enak-enakan, saya nagihnya enak-enakan juga. Saya kasih spare waktu mulai tanggal 8 sampai tanggal 27 Agustus 2021. Di situ nggak ada tanggapan etika baik. Jadi otomatis kalau misalnya Mbak aja lah, kalau diancam, hinaan terus-terusan kayak gitu, sebel nggak? Kalau saya sih sebel. Sampai sekarang kalau misalnya diingat, kesel banget. Semua ancamannya membuat saya itu benar-benar takut. Sampai saya tinggal di rumah ada bel bunyi itu takut. Udah gimana sih kayak gitu. Nah, ancaman itu dia bikin laporan di Surabaya, di Polda Jatim. Laporan atas dasar penipuan dan penggelapan. Makanya saya ini korban gitu loh. Kenapa saya dilaporkan? Tapi saya ya tetap aja datang dan harus komitmen kan, harus menjadi warga negara Indonesia yang baik. Saya datang. Saya bukan panggilan sih, itu seperti undangan untuk klarifikasi. Jadi saya jelaskan semua serta membawa semua bukti-bukti yang saya punya. Lalu akhirnya selang berapa bulan kemudian kan saya tanya, kalau kasus ini memang harus diterusin, silakan terusin aja. Kalau memang kasus ini akan dihentikan, tolong saya diberitahu. Akhirnya digelar, sudah kasus ini selesai, nggak bisa naik, nggak ada bukti. Tadi ingat banget, itu sudah merusak banget harga diri saya. Harga diri saya sudah diinjek-injek. Sampai teman saya tuh banyak ya yang bilang pernah gitu ya, aku mau beli tas kamu tapi aku periksain dulu ya ke Singapura. Ya, itu tandanya apa? Belakangan kemarin teman aku yang lain bilang, teman aku bilang nanya aku gini, Uci itu sebenarnya barangnya asli semua nggak sih gitu. Nah, otomatis kan yang dulunya aku happy aja kan. Memang aku kolektor tas itu kan mulai sudah 15 tahun. Jadi setiap orang tahu memang aku memang kolektor gitu loh. Jadi nggak bisa dibohongin. Sebelum Hermes menyatakan barang ini palsu, kan sudah saya klaim bahwa barang ini palsu, tidak sama. Iya kan? Berarti kan saya ngerti gitu kan. Di situ saya malah dicecer kata-kata yang enggak gitu kan. Kalau dibilang kerugian, kalau kerugian tas itu memang 1,3. Di sini bukan uangnya sekarang lagi, harga diri saya yang dia harus mengembalikan harga diri saya dengan cara dia, karena dia banyak masuk TV dan podcast ataupun diwawancara seperti ini. Dia bikin statement bahwa dia sudah berpuluh-puluh kali transaksi dengan saya, padahal baru sekali saya kena tipu. Siapa yang bisa mengembalikan harga diri saya? Siapa yang bisa memberi kepercayaan supaya orang lain percaya? Ya, Medina harus tanggung jawab atas semuanya ini. Di Surabaya kan sudah P21 yang masalah tas. Iya, tas itu kan palsu. Sudah P21. Satu laporan punya saya aja. Dan itu sudah P21 dan kemungkinan kalau memang sudah dari sini Medina akan dibawa ke Surabaya untuk sidang. Sebenarnya tadi enggak sih, dia tadi ya cuman jelasin sekedar aja sih, karena kan saya pernah ngomong sama Lukman, karena saya sama Lukman baik, saya ngomong sama Lukman, siapapun nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Kalau misalnya Medina mengganggu jalannya persidangan ataupun berkelit-kelit lagi, iya kan, bukan saya ngancem kan itu, berkelit-kelit lagi, sorry, aku nggak akan mau damai. Tapi kalau Medina berkata sesungguhnya, sejujur-jujurnya, berdasarkan realita, mungkin aku bisa pikirkan lagi. Gini loh, kayak orang hidup kan saling memaafkan ya. Saya juga nggak mau lah ada masalah kayak gini, nggak mau gitu kan. Sampai saya disorot media, sampai saya selalu, sampai pendeta saya aja bilang, kamu ada masalah tas
tas apalah gitu loh, masuk TV tapi gara-gara ketipu kan nggak enak banget.